Episode ke-27. Riana bergegas masuk ke ruang istirahatnya yang biasa. Wajahnya masih terasa panas. Setiap kali bayangan kejadian baru-baru ini terlintas di benaknya. Ia menutup pintu, perlahan bersandar di pintu sambil memegang dadanya yang berdebar kencang. Ya Tuhan, kenapa aku tidak menghindar tadi? Gumamnya panik, menepuk pipinya sendiri yang masih terasa hangat. Ia mondar-mandir di ruangan kecil itu. Memeluk bantal Sioliola itu bisa menenangkannya. Hyena, apakah karena kau terlalu lama sendirian sehingga otakmu mulai bertingkah aneh ya? Ia memarahi dirinya sendiri. Ia menunduk, menatap lantai yang kosong, lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tapi, Alif hampir, suaranya menghilang. Hampir tak terdengar. Ia menghela napas dalam-dalam, mencoba menepis perasaan yang kini memenuhi dadanya. Campuran rasa malu, gugup, dan sesuatu yang baru yang perlahan tumbuh tanpa disadarinya. Namun, semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas tatapan lembut Alif, suaranya yang rendah, dan jarak yang hampir tak ada di antara mereka sebelumnya terpatri dalam benaknya. Hyena, gumamnya pelan, membenamkan wajahnya di bantal. Jangan bilang kau mulai. Ingat Riana, kau bukan remaja lagi. Riana segera berbaring di tempat tidur sempit itu dan membawa kenangan manis itu ke dalam mimpinya. Keesokan harinya, Alif duduk di kamarnya, tenggelam dalam pikiran. Tatapannya kosong, tertuju pada meja, sementara pikirannya sibuk memikirkan satu hal: bagaimana membuktikan ketulusannya kepada Riana tanpa membuatnya merasa tertekan. Pintu tiba-tiba terbuka, dan seperti biasa, Dito masuk dengan gaya aneh khasnya. Ada apa? Kau gagal tadi malam, godanya, sambil mengangkat dan menurunkan alisnya. Alif menghela napas panjang. Berhasil dalam hal apa? Aku masih harus bersabar dan benar-benar menunjukkan padanya bahwa aku tulus. Dito melipat tangannya, mengangguk bijak dengan sikap sok tahu. Bagus. Riana adalah wanita berkelas, bro. Dia tidak menerima seorang pria hanya karena momen hampir berciuman. Alif mendengus, tetapi bibirnya tak bisa menahan senyum tipis. Percayalah, lanjut Dito dengan nada serius yang jarang keluar darinya. Jika kau tulus, hal seperti ini akan bertahan sampai surga, bro. Alif meliriknya, lalu terkekeh pelan. Sampai surga? Ya, Ming, baiklah. Jangan terlalu dramatis. Sekarang fokuslah untuk menemukan cara agar Riana semakin yakin padamu, kata Dito santai, bersandar di pintu. Alif menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jadi, bagaimana caranya? Dito menegakkan tubuh, menatap Alif dengan ekspresi serius. Bagaimana kalau kau saja yang melamarnya? Alif memutar matanya. Idemu tidak masuk akal. Tadi malam, aku berjanji untuk bersabar dan menunggunya. Dan sekarang kau menyuruhku melamar? Apa kau pikir aku sedang bermain tebak-tebakan? Dito mengangkat kedua tangannya, terkekeh. Al, seorang pria sejati, akan membuktikannya dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Kemudian semenit kemudian, ia mendekat dan melanjutkan. Aku punya firasat buruk. Firasat? Alif mengerutkan kening. Ya, jawab Dito lembut. Nadanya berubah menjadi serius. Sesuatu akan segera terjadi. Sebuah masalah yang mungkin akan menjauhkanmu dari Riana. Jika kau tidak bertindak cepat, aku khawatir dia akan lari lagi. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Alif menatap meja di depannya. Jari-jarinya mengetuk lembut permukaan kayu. Perasaan tidak nyaman tiba-tiba merayap ke dadanya. Entah karena kata-kata Dito atau karena hatinya memang mulai merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Sebelum Alif sempat menjawab, ketukan di pintu memecah keheningan. Ketuk, 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 ketuk. Suaranya ragu-ragu, tetapi cukup keras untuk membuat mereka berdua menoleh. Dito secara refleks berdiri, membuka pintu sedikit, dan Sinta berdiri di ambang pintu dengan wajah khawatir.
Dokter Alif, ada tamu yang mencari Anda. Katanya pelan. Tamu? Alif mengerutkan kening. Siapa? Dia. Sinta menelan ludah. Tampak bingung. Dia bilang, dia, kakak perempuan, Dokter Riana. Namanya Liliana. Alif berdiri secara refleks. Nama itu membuat dadanya terasa panas. Bukan karena takut, tetapi karena amarah yang tiba-tiba muncul. Tatapannya tajam ke arah pintu, seolah siap menghadapi siapapun yang berani menyakiti Riana lagi. Liliana? Dito mengulangi, memastikan dia tidak salah dengar. Itu saudara perempuan Riana yang dulunya. Yah, Alif memotongnya dengan cepat. Suaranya rendah tetapi tegas. Bawa dia ke aula, aku akan menemuinya. Sinta mengangguk cepat dan pergi, meninggalkan kedua pria itu dalam suasana yang kini tegang tetapi penuh tekad. Dito bersandar di meja, menatap Alif dengan ekspresi kagum sekaligus khawatir. Al, firasatku tidak salah kan? Dan Liliana yang datang ini seperti badai. Al, ayolah, berhenti bicara soal firasat. Kau bukan cenayang kan? Jawab Alif, kali ini dengan nada tenang tetapi tegas. Memang tidak. Dito mengangkat bahu dengan santai, hanya menggunakan logika. Oke, aku sarankan kau jangan bertemu Liliana sendirian. Ajak Riana bersamamu. Alif menatap kosong sejenak, lalu menghela napas. Aku tahu dia datang karena suatu alasan, tapi jika tujuannya untuk mengganggu Riana lagi, aku tidak akan tinggal diam. Dito menatapnya dalam-dalam. Coba pikirkan, mengapa dia tiba-tiba ingin bertemu denganmu? Jika dia memiliki niat baik, dia seharusnya langsung menemui Riana, bukan kau dulu. Alif tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip peringatan daripada ramah. Jika dia ingin bermain di belakang Riana, dia akan tahu bagaimana menghadapiku secara langsung. Dito menghela napas, setengah kagum, setengah khawatir. Terkadang orang datang bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk membuka luka lama. Alif meluruskan jas putihnya, bahunya tegak, auranya berubah, tenang, tetapi berbahaya. Jika itu yang dia inginkan, aku siap. Selama aku di sini, tidak akan ada yang menyakiti Riana lagi. Ketika Alif melangkah masuk ke aula, udara di dalamnya terasa dingin, meskipun sinar matahari menembus jendela kaca yang lebar. Setiap langkahnya bergema lembut di lantai, sementara pandangannya langsung tertuju pada sosok seorang wanita yang berdiri di tengah ruangan. Liliana tampak elegan dengan blus pastel dan rok selutut. Senyum di bibirnya lembut, tetapi matanya tajam, seolah-olah menimbang langkah lawannya sebelum menyerang. Dokter Alif, sapanya manis. Akhirnya kita bertemu lagi. Apa kabar, Liliana? Jawab Alif singkat. Nadanya tenang, tetapi jauh. Dia tidak berjabat tangan, juga tidak membalas senyumannya. Ada urusan apa kau datang jauh-jauh ke sini? Liliana tersenyum tipis, melangkah perlahan mendekat. Aku hanya ingin memastikan adikku baik-baik saja. Tapi dia tampak terlalu sibuk. Dia lupa bahwa dia masih punya keluarga. Nada suaranya lembut, tetapi setiap kata menusuk secara halus, seperti belati yang dibungkus bunga. Riana baik-baik saja, jawab Alif datar, dan dia pantas hidup tenang, jauh dari hal-hal yang pernah menyakitinya. Lagi pula, itu kesepakatanmu. Tatapan Liliana berubah seketika. Ada kilatan ketidakpuasan di matanya, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya di balik senyum palsu itu. Luka, ulangnya pelan, dengan nada kebingungan yang pura-pura. Dokter Alif, jangan bilang Riana telah menjelek-jelekkan keluarganya kepadamu. Sejak kecil, dia selalu pandai memutarbalikkan cerita. Alif menatapnya lama. Matanya dingin, tetapi penuh kendali. Jika kau datang ke sini untuk membicarakan hal-hal buruk tentang Riana, kau salah tempat. Senyum Liliana sedikit melebar, tetapi nadanya masih manis. Aku hanya ingin kau tahu siapa dia sebenarnya. Riana bukanlah gadis polos yang kau lihat. Dia bisa berpura-pura lemah hanya untuk menarik simpati. Kau tidak ingin terjebak dengan orang seperti itu kan? Alif menghela napas pelan, lalu menatap Liliana
dengan tatapan yang membuat suasana di ruangan terasa tegang. Aku seorang dokter, Liliana. Aku terbiasa membedakan antara luka palsu dan luka sungguhan, dan aku sendiri pernah melihat bekas luka Riana. Senyum di wajah Liliana perlahan memudar. Jadi, jika tujuanmu datang ke sini adalah untuk membuatku membenci Riana, kau hanya membuang waktu. Suara Alif rendah, tetapi tegas. Hampir seperti peringatan, karena setiap kali kau menyebut namanya seperti itu, aku semakin tahu siapa yang sebenarnya telah menyakitinya sebelumnya. Liliana menahan napas sejenak. Aura Alif yang tenang, namun berbahaya membuatnya kehilangan kendali sesaat. Ia mengira Alif akan seperti Septian, mudah dimanipulasi, hanya dengan sedikit kepura-puraan. Tetapi kenyataannya, Alif berbeda. Tegas, tajam, dan tidak mudah terpengaruh. Kesal, tentu saja. Mengapa Riana bisa mendapatkan pria seperti itu? Melihat ketegasan Alif yang jelas-jelas berpihak pada Riana, Liliana hampir melupakan tujuan awalnya datang ke sini untuk meminta maaf kepada adik perempuannya demi menyelamatkan Lira. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang hampir meledak, lalu memaksakan senyum terakhirnya. Kau terlalu percaya, dokter, katanya lembut. Meskipun sudut bibirnya tegang karena emosi, Alif menatapnya dengan tatapan kosong. Atau mungkin kau terlalu takut karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar percaya padanya. Sebelum Liliana sempat menjawab, terdengar suara langkah kaki terburu-buru dari arah pintu. Riana muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya lebar saat menatap sosok yang tak pernah ingin ia temui lagi. Kakak Lili, suaranya bergetar, hampir tak bisa keluar. Liliana berbalik perlahan, lalu tersenyum manis, seolah pertemuan mereka hanyalah reuni keluarga biasa. Riana, adikku tersayang, akhirnya kau muncul. Riana menelan ludah. Kakak, apa yang kau lakukan di sini? Pandangan Liliana dengan cepat beralih ke Alif, lalu kembali ke Riana. Seketika, pikirannya bekerja. Inilah saatnya untuk memainkan peran. Dia ingin Alif melihat Riana sebagai seseorang yang menyembunyikan kebenaran, yang tampak polos, tetapi sebenarnya penuh rahasia. Tanpa peringatan, Liliana berlutut di depan Riana. Suaranya merintih, penuh drama. Riana, katanya lembut, membungkuk seolah menahan air mata. Dokter Alif benar, akulah yang membuat luka di hatimu. Aku adalah kakak yang buruk di dunia ini. Riana, aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan. Riana membeku, tubuhnya kaku, matanya menatap Alif sejenak, lalu kembali ke Liliana yang sekarang membungkuk dramatis di depannya. Ada yang salah. Air mata itu terdengar nyata, tetapi ada sesuatu di baliknya. Terlalu rapi, terlalu tepat. Liliana merasakan mereka berdua terdiam. Ia tahu bahwa semua mata tertuju padanya saat ini, dan inilah saatnya untuk menyerang perlahan. Ia sedikit mengangkat kepalanya. Suaranya masih lembut, tetapi kata-katanya kini mulai menjadi racun. Aku menyadari. Riana, katanya lembut. Bibirnya bergetar, seolah menahan rasa sakit. Kau telah berkorban begitu banyak untukku. Bahkan, kau rela memberikan Septian kepadaku. Riana membeku, napasnya tercekat di tenggorokan, sementara Alif menatap Liliana dengan alis berkerut. Tapi aku juga tahu, lanjut Liliana. Kali ini nadanya sedikit bergetar. Bukan karena emosi, tetapi karena kepuasan yang disembunyikannya di balik sandiwara itu. Kau mulai lelah hidup dengan pria seperti dia. Aku mengerti, mungkin kau hanya butuh kebebasan. Dan sekarang, kau mendapatkannya, bukan? Tatapan Riana goyah. Saudari, cukup. Tapi Liliana tidak berhenti. Ia menatap Riana dengan tatapan yang tampak tulus, tetapi kata-katanya menggantung dengan licik. Selama ini, aku hanya berusaha menjaga suamimu. Riana, menjaga, bukan mengambil, tapi aku hanya manusia. Aku lelah. Jadi, apapun yang kau berikan padaku sebelumnya, akan kukembalikan. Henning, hanya terdengar
Suara napas Riana yang gemetar dan tatapan Alif yang kini tertuju pada Riana. Riana tahu, di dunia ini tak seorang pun akan benar-benar bisa berdiri di sisinya, terutama setelah semua yang Liliana katakan. Setiap kalimat dari mulut saudara perempuannya terasa seperti racun manis yang perlahan menyebar, mencemari setiap kepercayaan yang pernah ia bangun. Ia tahu, setelah ini semua orang akan menjauh, membencinya, termasuk Alif, pria yang sekarang berdiri di sampingnya. Ia menundukkan kepala, matanya mulai berkaca-kaca, menahan rasa sesak yang terus menekan dadanya hingga sulit bernapas. Dalam hatinya, ia siap jika Alif memilih untuk pergi juga, seperti semua orang yang pernah ia percayai. Namun, hal tak terduga terjadi. Di detik berikutnya, sebuah genggaman hangat tiba-tiba menyelimuti jari-jarinya. Riana sedikit tersentak dan berbalik perlahan. Alif berdiri di sampingnya. Wajahnya tenang, tetapi matanya tajam, penuh tekad. Cukup, Liliana. Suaranya rendah, tenang, tetapi mengandung kekuatan yang membuat udara di ruangan itu seolah berhenti bergerak. Liliana mendongak, masih berlutut, tetapi ekspresinya kehilangan kendali sesaat. Dokter Alif, saya hanya, kau terlalu banyak bicara omong kosong. Nada suara Alif dingin, tegas, tanpa memberi ruang untuk bantahan. Tatapannya menembus Liliana, seolah mampu menyingkap topeng di balik sikap lembut itu. Jika permintaan maafmu benar-benar tulus, kau tidak akan menyelipkan kote-kota yang berbeda dari maknanya. Riana menatap Alif dengan tak percaya. Jari-jarinya yang masih terkepal gemetar antara emosi dan ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa pria itu masih berdiri di sisinya. Mungkin inilah arti memiliki seseorang yang benar-benar tulus kepadanya. Percaya tanpa banyak bertanya, membela tanpa diminta. Liliana berdiri perlahan, senyumnya muncul kembali. Kali ini tanpa kepura-puraan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, katanya dengan manis namun getir. Sebelum Riana pergi, dia benar-benar menyerahkan suaminya kepadaku. Kau tidak percaya? Tanyakan saja padanya. Suasana di ruangan itu langsung membeku. Riana terkejut. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Kalimat itu menyambar seperti kilat. Dan sesaat, ia takut melihat ekspresi Alif. Namun Alif hanya menarik napas perlahan. Ia menatap Liliana dengan tatapan yang sulit ditebak, lalu menarik Riana sedikit ke belakang, seolah menciptakan jarak aman di antara mereka. Jika Riana memberikan suaminya kepadamu, katanya dengan tenang, tetapi ada ketegasan yang membuat Liliana terdiam. Itu berarti ia memiliki alasan yang cukup kuat untuk melakukannya, dan aku percaya padanya. Tatapan Alif tidak goyah sedikit pun. Sementara itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Riana merasa ada seseorang yang masih berdiri di sisinya. Meskipun seluruh dunia berusaha menjatuhkannya, Liliana tersenyum tipis. Tetapi senyumnya tidak setenang sebelumnya. Ia menyadari bahwa setiap kata yang diucapkannya tidak lagi mengguncang Alif seperti yang diharapkannya. Dengan tatapan tajam terakhir, ia berkata lembut, kalian berdua benar-benar pasangan yang menarik. Lalu ia berbalik dan berjalan pergi. Suara sepatu hak tingginya bergema dingin di lantai aula. Namun sebelum ia benar-benar sampai di ambang pintu, Riana menghentikannya. Kak Lili, tunggu. Liliana berhenti. Ia berbalik dengan wajah kesal, tetapi ekspresinya langsung berubah ketika melihat Riana berdiri tepat di depannya. Mata Riana tajam, dingin, dan menyimpan amarah yang selama ini ia pendam. Liliana mundur selangkah, tetapi sudah terlambat. Tangan Riana sudah terangkat. Tamparan itu mengenai pipi kanan Liliana, membuatnya terhuyung. Tangannya secara refleks memegang pipinya, yang kini berdenyut sakit. Kau berani menamparku, katanya dengan tidak percaya. Itu hutangmu, Kak, jawab Riana dingin. Dan sebelum Liliana sempat bereaksi, tamparan lain melayang ke pipi kirinya. Hiana, Liliana berteriak kesakitan. Riana menarik napas dalam-dalam. Suaranya bergetar namun tegas. Selama ini aku diam.
Aku menerima semua tuduhanmu padaku. Bukan karena aku takut, tetapi karena aku tidak ingin membela diri di depan seseorang yang tidak menerimaku. Ia mundur selangkah, berdiri di samping Alif, lalu ia menggenggam tangan pria itu. Tatapan Riana kini mantap, penuh keberanian. Tapi kali ini, aku tidak akan diam lagi. Terima kasih telah membuka mataku, katanya. Lalu menarik tangan Alif dan meninggalkan ruangan. Liliana, yang masih merasakan sakit di pipinya, mengatupkan rahangnya untuk menahan rasa frustrasinya. Tunggu saja Riana. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.